إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan sebagaimana biasanya pelajaran kita Kitab At-Tauhid karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sertai dengan syarahnya oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada masalah-masalah atau pelajaran-pelajaran yang telah diambil dari bab fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab keutamaan at-tauhid dan apa yang dihapuskannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Terakhir kita sampai pada poin yang ke-12. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Ats-tsaniyata asyrah, yang ke-12, Itsbatus sifat khilafan lil Asy'ariyah, penetapan kepada sifat-sifat Allah untuk menyelisihi Al-Asy'ariyah, atau lebih tepatnya disebut dengan Al-Asy'ariyah, yaitu pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari
sebelum beliau kembali kepada mazhab ahli sunnati wal jamaah. Al-Asy'ariyah adalah orang-orang yang menetapkan sebagian sifat dan menolak mayoritas dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sekitar 7 sifat yang mereka tetapkan. Adapun yang selainnya mereka tolak. Pada poin yang ke-12 ini disebutkan oleh beliau isbatus sifat, penetapan kepada sifat-sifat Allah. Ini diambil dari hadis-hadis yang telah kita baca. Di antara hadis yang telah kita baca adalah hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Di sana ditetapkan di antaranya sifat al-kalam. Diambil dari ucapannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang dia letakkan kepada Maryam. Berarti Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara. Demikian pula di dalam hadis Itban yang datang setelahnya ditetapkan sifat al-wajh, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada hadis yang berikutnya ditetapkan sifat al-qaul, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan qala qul ya Musa la ilaha illallah. Allah berkata, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ini dalam hadis Abi Sa'id. Kemudian disebutkan pula, qala Allah Ta'ala ya bna Adam. Allah Ta'ala berkata, wahai ibnu Adam. Ini dalam hadis Anas bin Malik. Berarti al-qaul termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, bahwa hadis-hadis yang telah kita baca menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilafan lil Asy'ariyah, dalam rangka menyelisihi al-Asy'ariyah, dan lebih tepatnya kalau beliau mengatakan khilafan lil Mu'attilah, ya, khilafan lil Mu'attilah, dalam rangka menyelisihi al-Mu'attilah, yaitu setiap kelompok aliran yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, apakah sebagiannya atau seluruhnya. Kalimat ini lebih umum. Al-Mu'attilah tercakup di dalamnya Al-Asy'ariyah, wal Maturidiyah, wal Kullabiyah, yang menetapkan sebagian sifat dan meniadakan mayoritasnya. Demikian pula masuk di dalamnya Al-Jahmiyah, An-Nufat, yang menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka lebih baik jikalau seandainya ucapan lil Asy'ariyah
diganti dengan lil mu'attilah. Khilafan lil mu'attilah, dalam rangka menyelisih al mu'attilah, supaya masuk di dalamnya setiap kelompok, setiap aliran yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, apakah sebagiannya atau seluruhnya. Nah, as-salisata asyarah, yang ke-13, annaka idza arafta hadits Anas, bahwasanya engkau, jika engkau telah mengerti hadis Anas. Hadis Anas adalah hadis yang terakhir. Qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah Ta'ala berkata, wahai sekalian anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi kesalahan-kesalahan, kemudian engkau menjumpai aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain, niscaya aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi pula keampunan. Ini hadis Anas bin Malik. Jika engkau telah mengetahui hadis Anas bin Malik, arafta, engkau mengetahui pula, anna qawlahu fi hadis Itban, bahwasanya sabda beliau di dalam hadis Itban, fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Maka sungguhnya Allah telah mengharamkan atas api neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia mencari dengan hal itu adalah wajah Allah. Bila engkau gabungkan kedua hadis ini, engkau akan mengetahui annahu tarkus syirik, bahwasanya yang dimaksud dalam hadis Itban adalah meninggalkan syirik. Laisa qauluha bil lisani faqat, bukanlah hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja. Sekarang kita perhatikan hadis Itban. Disebutkan di dalam hadis Itban, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yang dia mencari dengan hal itu wajah Allah. Ghairul hadis, seolah-olah bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah itu sudah cukup untuk membuatnya diharamkan atas api neraka. Tapi kalau kita melihat kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, maka kita mengetahui di mana Allah tabaraka wa taala akan mengampuni dosa-dosa para hamba dan memasukkannya ke dalam surga tatkala dia menjumpai Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak berbuat syirik. Beliau menyatakan, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian anak Adam, sesungguhnya engkau, jika engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi kesalahan-kesalahan, kemudian engkau menjumpai aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain, niscaya aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi pula keampunan. Kapan dia mendapatkan yang demikian ini?
tatkala dia menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Berarti apa yang dikatakan di dalam hadis Itsban, Allah telah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengannya dia mencari wajah Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ya. Karena kalau dia melakukan perbuatan syirik, tidak mungkin api neraka itu akan diharamkan atasnya, walaupun dia mengatakan la ilaha illallah. Ya. Sebab orang yang melakukan perbuatan syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau syiriknya adalah syirik yang besar. Adapun syiriknya yang kecil, menurut sebagian ulama, bahwa syirik yang kecil pun tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Maka kapan dia mendapatkan jaminan bahwa dia akan diharamkan atas api neraka? Bukan hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah, tapi dia harus menjumpai Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya. Jadi dua hadis ini harus digabungkan supaya makna la ilaha illallah itu tampak jelas. Makanya kata beliau, annahu tarkus syirik, bahwasanya yang dimaksud dalam hadis Itsban, Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, yaitu tarkus syirik. Yang dimaksud adalah meninggalkan perbuatan syirik. Laisa qauluha bil lisani faqat. Bukan hanya sekedar mengucapkan di lisan saja. Nah, jadi sekedar mengucapkan la ilaha illallah di ujung lisan, ini tidak menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Dan ini adalah faedah muhimmah, azimah, jalilah yang diterangkan oleh beliau rahimahullah, karena kebanyakan manusia merasa cukup dengan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia merasa aman. Sehingga dia terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang disebut dengan syirik. Ya. Baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Ya. Dan sebagian as-salaf memasukkan dosa-dosa besar ke dalam perbuatan syirik yang kecil. Ya. Anak sibar dengan penilaian bahwa dosa-dosa yang besar itu adalah memperturutkan hawa nafsu. Dan memperturutkan hawa nafsu berarti menjadikannya sesembahan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ala kulli hal, seorang yang ingin selamat daripada api neraka harus mengatakan la ilaha illallah, kemudian meninggalkan perbuatan syirik. Ar-rabi'ata asyrah, yang ke-14, ta'ammalil jam'a baina kauni Isa wa Muhammadin abda'illahi wa rasulaihi. Perhatikanlah penggabungan antara kondisi Isa dan Muhammad, yang keduanya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di sini ada dua sisi kesamaan yang mengumpulkan antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesamaan yang pertama yaitu bahwa kedua-duanya adalah dua hamba Allah dan dua Rasulnya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ubadah bin As-Samit yang telah kita baca, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian disebutkan pula wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa
adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi inilah titik persamaan antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi yang sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Keduanya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sisi kesamaan yang kedua dipandang dari sudut yang lain, bahwa keduanya bukanlah pencipta, penguasa, pengatur dari alam semesta ini, dan bukan pula zat yang patut untuk diibadahi. Keduanya bukan Rabb dan keduanya bukan ilah, tetapi keduanya adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi kedua-duanya adalah manusia biasa dan juga utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bukan pencipta, penguasa dan pengatur alam ini, dan bukan pula zat yang patut, yang layak untuk diibadahi selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tukruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, wa innama ana Abdullah wa rasuluh." Ya. Kata beliau, janganlah kalian memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani telah memuji Isa bin Maryam. Hanya saja aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Yang dilarang di dalam hadis ini bukan berlebih-lebihan di dalam memuji. Ya. Karena berlebih-lebihan di dalam memuji itu jelas perkara yang jelek, perkara yang buruk. Ya. Perkara yang di dalamnya terdapat sikap hulu. Ya. Sikap yang barangkali disertai dengan dusta. Sikap yang barangkali akan disertai dengan mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas derajatnya. Ya. Nah, jadi berlebih-lebihan di dalam memuji itu perkara yang jelek dan buruk. Ya. Sehingga tidak perlu diingatkan kepada kaum muslimin. Karena di dalamnya tidak terdapat keutamaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dinyatakan la tutruni, artinya la tubalighu fi madhi, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Ini tidak mengandung kerendahan Nabi ataupun kesahajaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena berlebih-lebihan di dalam memuji ini mengandung al-kadzib. Ya. Mengandung ya, raf'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa manzilatih. Mengandung dusta dan mengandung mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukannya. Dan ini jelas perkara yang mungkar. Ya. Sorry. Sehingga tidak dikhawatirkan kepada kaum muslimin karena mereka tidak selayaknya melakukan itu atau tidak sepantasnya melakukan itu. Makanya makna la tutruni ay la tamdahuni. Ya. Jangan kalian memuji aku. Kenapa? Karena memuji ini adalah sarana yang akan menyampaikan kita kepada jalan berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana dahulu An-Nasara mereka memuji Isa alaihi salam sampai pada akhirnya kemudian mereka berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, dan dalam pernyataan janganlah kalian memuji aku menunjukkan tawadhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kerendahan dan kesahajaan beliau. Tidak mau dipuji oleh umatnya. Ya.
Karena pujian itu adalah jalan yang akan menyampaikan kepada keburukan. Terkadang bagi orang yang memuji sehingga dia lupa diri dan nanti akan berlebih-lebihan, atau kepada orang yang dipuji. Nah, kemudian pernyataannya, wa innama ana abdullahi wa rasuluh, hanya saja aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, seolah-olah kalimat ini menjawab pertanyaan yang dihilangkan di dalam hadis ini. Seolah-olah sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami kalau kami ingin memujimu?" Maka beliau ajari untuk mengatakan, "Wa innama ana abdullahi wa rasuluh." Hanya saja aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini adalah pujian yang pas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup hanya mengatakan beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Nah, qala al-khamisata asyrah, yang ke-15, ma'rifatu ikhtisasi Isa biqaunihi kalimat Allah, mengenal keistimewaan Nabi Isa alaihi salam dengan keberadaannya sebagai kalimat Allah. Apa yang dimaksud bahwa beliau adalah kalimat Allah? Ini sudah kita jelaskan, bahwa keberadaan beliau di muka bumi ini dengan kalimat kun. Allah hanya mengatakan kun, jadilah engkau. Maka jadilah Nabi Isa alaihissalam berada dalam rahim ibunya tanpa pernikahan terlebih dahulu. Ya. Karena ibunya Maryam alaihissalam tidak memiliki suami. Dia adalah wanita yang salihah, yang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, tetapi dengan seizin Allah tabaraka wa taala dia bisa mengandung dan melahirkan anak, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusannya apabila dia menginginkan sesuatu, dia mengatakan kun fayakun. Jadilah engkau, maka jadilah apa yang dikehendaki olehnya. Nah, inilah yang dimaksud bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah kalimatullah, kalimat Allah, bukan seperti yang diyakini oleh An-Nasara, ya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah persatuan antara unsur ketuhanan dengan unsur kemanusiaan. Ini jelas kesesatan yang nyata. Tapi yang dimaksud beliau adalah kalimat Allah, yaitu beliau wujud dengan kun, dengan ucapan Allah kun, jadilah engkau. Dan ini adalah keistimewaan beliau. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana manusia yang lainnya, beliau lahir karena sebab mani orang tuanya. Ya. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, min ma'in mahin. Ya, diciptakan manusia itu dari air mani yang rendah, yang hina. Ya. Tetapi Nabi Isa alaihissalam ini dengan ucapan Allah tabaraka wa ta'ala, kun, jadilah engkau, maka jadilah beliau sebagai manusia. Qala as-sadisata asyrah, yang ke-16, ma'rifatu kaunihi ruhan min, mengenal keberadaan beliau, yaitu Nabi Isa alaihissalam sebagai ruh dari Allah. Ya. Min di sini adalah min bayaniyah dalam istilah bahasanya. Ya. Dalam ilmu lughah, min di sini adalah bayaniyah. Min yang dimaksudkan untuk menerangkan, ya, atau min ibtidaiyah,
Min yang menunjukkan bahwa permulaan beliau datangnya dari Allah. Bukan min tab'idiyah. Apa itu min tab'idiyah? Min yang menunjukkan bahwa beliau bagian dari sesuatu. Kalau min di sini tab'idiyah, bahwa beliau adalah ruh dari Allah, artinya dari bahagian Allah. Inilah yang diyakini oleh An-Nasara, sehingga mereka meyakini pada Nabi Isa alaihissalam bahwa beliau adalah persatuan antara unsur ketuhanan dengan unsur kemanusiaan. Ya, dengan istilah mereka ittahada al-lahut bin nasut. Ya, telah bersatu unsur ketuhanan dengan unsur kemanusiaan. Dan ini jelas merupakan kesesatan. Ya. Yang benar bahwa beliau alaihissalam adalah ruh dari Allah tabaraka wa ta'ala, maksudnya ruh dari ruh-ruh yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana ruh-ruh manusia yang lainnya semua datang dari Allah, maka demikian pula dengan ruh Nabi Isa alaihissalam. Baik. As-sabi'ata asyarah. Yang ke-17. Ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Mengenal keutamaan beriman dengan surga dan neraka. Karena disebutkan di dalam hadis Ubadah, wal jannata haqqun wan nara haqqun. Surga itu benar dan api neraka itu benar. Ya, mengimani surga adalah benar dan api neraka itu benar. Nah, keutamaan beriman dengan surga dan api neraka yaitu seorang dimasukkan ke dalam surga. Karena disebutkan di akhir hadis, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga atas amalnya yang bagaimanapun juga. Kemudian masalah beriman dengan surga dan api neraka, mengimani al-jannah dan juga an-nar termasuk daripada al-iman bil ba'ts, beriman dengan hari kebangkitan, yaitu hari kiamat nanti. Di antara keimanan dengan hari kebangkitan adalah kita mengimani adanya surga dan neraka. Ya, surga dan neraka, al-jannah wan nar. Nah, al-jannah lil muwahhidin untuk orang-orang yang bertauhid, sedangkan an-nar lil kuffari wal musyrikin. Ya. Api neraka adalah untuk orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan di sana ada jenis manusia yang akan mengalami keduanya, yaitu para usat al-muwahhidin, orang-orang berlaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Mereka mungkin saja disiksa oleh Allah terlebih dahulu di dalam api neraka sebelum pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Kemudian al-jannah wan nar adalah makhlukatan. Ya, adalah dua makhluk yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Maujudatanil an, dan keduanya telah ada sekarang ini. Ya, telah ada sekarang ini. Makanya Allah nyatakan tentang surga, uiddat lil muttaqin. Surga itu telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berbicara tentang api neraka, uiddat lil kafirin. Bahwasanya api neraka itu telah dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Maka surga dan neraka itu telah ada sekarang ini. Dan al-jannah wan nar, al-jannah wan nar termasuk daripada perkara-perkara gaib yang kita
tidak tahu bagaimana bentuknya dan hakikatnya. Kalaupun ada pemberitaan-pemberitaan tentang surga dan tentang api neraka, baik itu di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka kita menyatakan hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ya. Adapun mengenai sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita beriman kepadanya. Baik. As-saminata asyrah, yang ke-18. Ma'rifatu qawlihi, mengerti akan firman-Nya, akan sabdanya, ala ma kana minal amal, atas amalan yang bagaimanapun juga. Sebutkan oleh beliau, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Orang yang bertauhid, Allah akan masukkan dia ke dalam surga atas amalnya yang bagaimanapun juga. Artinya, minal amalis salih wa in qall. Ya. Meskipun amalnya dalam bentuk yang bagaimanapun juga. Ya. Apakah itu amal salih? Walaupun sedikit. Ya. Kalau dia minal muwahhidin, dari orang-orang yang bertauhid, maka pasti dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Walaupun amal salehnya sedikit. Ya. Atau minal amalis sayyi' wa in kathur. Ya. Walaupun dia punya amalan-amalan jelek yang banyak. Ya. Selama dia minal muwahhidin, pasti dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya. Ini perkara yang pasti. Ya. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertauhid pasti pada ujungnya dia akan masuk ke dalam surga. Cuma masalahnya sekarang ini, ya, bahwa kita harus mempertahankan tauhid kita. Ya. Dan mempertahankan tauhid ini bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu kita jangan menggampang-gampangkan perbuatan dosa walaupun bukan syirik. Karena yang namanya al-maksiyah, ya, perbuatan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang dinyatakan oleh ahlul ilm, baridul kufr, dinyatakan oleh para ulama sebagai pos yang menghantarkan kepada kafiran. Ya. Orang yang menggampang-gampangkan perbuatan dosa, dikhawatirkan bahwa dia akan jatuh ke dalam kekafiran atau kesyirikan dalam keadaan dia tidak menganggap besar kekafiran dan kesyirikan itu. Ya. Makanya dinyatakan oleh as-salaf atau oleh ahlul ilm, ya, la saghirah ma'al israr wala kabirah ma'a at-taubah. Ya. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, ya. Dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Perhatikan kalimat ini. Tatkala dinyatakan bahwa tidak ada dosa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus. Kenapa? Karena dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus, ya, dan dianggap enteng, dianggap ringan, dianggap mudah, ini akan menjadi besar. Ya. Awalnya kecil, kemudian akan besar. Karena dosa-dosa kecil yang menumpuk akan menjadi besar. Dan dosa-dosa kecil yang dientengkan, dia akan membuat seseorang jatuh ke dalam dosa yang besar. Ya. Kalau dilakukan secara terus-menerus, ini dampaknya akan membawa kepada dosa yang besar dan membuat seseorang akan semakin jauh dari Allah. Nah, demikian pula dosa-dosa yang besar, jikalau seandainya dilakukan secara terus-menerus, ya, biasanya akan semakin lebih parah dan lebih parah. Ya. Yang dikhawatirkan pada akhirnya, ya,
di mana dosa-dosa besar itu akan membawa kepada kekafiran atau kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, makanya disebutkan bahwa asyarru yajlibus syarr wal khair yajlibul khair. Ya, ingatlah ini. Satu kebaikan kalau kita membiasakan diri dengannya. Wa in qal, walaupun kebaikan itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, sesuatu yang mungkin tidak kita anggap, tetapi kalau kita membiasakan diri di atas kebaikan itu, yang kecil ini akan membawa kepada kebaikan yang lebih besar dan lebih besar. Ya. Jarang sekali seorang bisa memulai amal kebaikan itu dengan sesuatu yang langsung besar. Toh kalaupun seandainya ada orang yang bisa memulai amal kebaikannya dengan sesuatu yang besar, biasanya tidak bertahan lama. Ya. Karena ini harus melalui proses. Ya. Prosesnya adalah membiasakan diri dengan sesuatu yang kecil, yang kecil, yang kecil, sampai pada akhirnya terbiasa dengan sesuatu yang besar. Ya. Makanya dinyatakan di dalam hadis, ahabbul a'mali ilallah adwamuhu madza wa in qall. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu, yang paling dilakukan secara terus-menerus walaupun amalan itu kecil. Karena amalan yang kecil ini kalau dilakukan secara terus-menerus, dia akan membawa kepada yang besar, yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih dicintai oleh Allah. Ya. Nah, ini dalam kebaikan. Demikian pula di dalam keburukan. Ya. Kalau kita membiasakan diri dengan sesuatu yang kecil, kecil lah, mudah lah, gampang lah, sepele lah. Ya. Ini akan membawa kepada yang kecil lainnya, akan membawa kepada kecil yang lainnya, akan membawa kepada kecil yang lainnya. Kalau yang kecil ini sudah menumpuk jadi besar. Akhirnya kita akan berpindah untuk berbuat sesuatu yang besar. Kalau terjadi yang besar, akhirnya pada kekafiran ini yang dikhawatirkan. Nah, maka hindarilah perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun bukan syirik, yang kecil maupun yang besar, supaya kita bisa menjaga keutuhan tauhid kita. Nah, barakallahu fikum. Jadi, orang yang bertauhid pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tinggal bagaimana kita mempertahankan tauhid kita dan kita bisa meninggal di atas kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, mada dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga. Baik. At-tasi'ata asyrah. Yang ke-19. Ma'rifatu annal mizana lahu kiffatan. Mengenal bahwasanya al-mizan, timbangan di hari kiamat nanti, timbangan amal di hari kiamat nanti memiliki dua anak timbangan. Ini dikritisi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan beliau menyatakan bahwa apa yang disebutkan di dalam hadis, yaitu hadis Abi Sa'id, itu hanya min bab at-tamthil. Apa yang disebutkan di dalam hadis Abi Sa'id hanya sebagai perumpamaan saja. Kalau seandainya, kalimatnya kan begitu. Lau anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardhina as-sab'a fi kiffatin. Jikalau seandainya langit yang 7 dan yang memakmurkannya selain itu, bumi yang 7 diletakkan pada satu anak timbangan. Kemudian wala ilaha illallah fi kiffah. Dan la ilaha illallah pada anak timbangan yang lainnya. Kata beliau, hadza min babit tamthil. Ini hanya perumpamaan saja. Tapi kenapa di sini al-muallif Asy-Syaikh rahimahullah berpindah pemahaman beliau
bahwa timbangan ini adalah timbangan amal di hari kiamat nanti. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini kurang tepat. Karena yang disebutkan di dalam hadis adalah perumpamaan. Ya. Sedangkan pembahasan beliau di sini sudah membahas tentang timbangan amal di hari kiamat nanti. Jadi tidak nyambung. Nah, ala kulli hal, ini yang disebutkan oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Al-Ishrun. Yang ke-20. Ma'rifatu zikril wajh. Mengenal penyebutan tentang wajah, yaitu penetapan sifat wajah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki al-wajh, memiliki wajah. Tidak perlu kita pertanyakan bagaimana wajah Allah. Yang penting kita mengimaninya sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatul wajh adalah sifat khabariyah zatiyah. Artinya sifat yang diberitakan yang merupakan zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sifat zatiyah itu adalah sifat yang terkait dengan zat Allah dan tidak terkait dengan perbuatan-perbuatannya. Nah. Jadi wajah ini termasuk daripada sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun bagaimana hakikatnya, naqul Allahu a'lam bis-shawab. Kita beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya sesuai dengan apa yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kita tidak seperti al-mu'attilah dan tidak pula seperti al-musyabbihah. Al-mu'attilah mereka menolak sifat yang seperti ini. Kenapa? Karena menetapkan sifat ini berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Siapa yang punya wajah? Makhluk. Ya. Kalau makhluk punya wajah, kemudian kita tetapkan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya Allah itu punya wajah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu kata mereka, kalau kita ingin mensucikan Allah, maka kita harus menolak sifat wajah. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ya. Wa hadza batil. Ya. Ini adalah perkara yang batil. Kenapa batil? Ya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki al-wajh. Kalau kita beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam, salah satu tuntutan iman kita kepada beliau yaitu kita membenarkan setiap apa yang diberitakan oleh beliau. Ya, ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu madza fi ma akhbar. Ya, mentaati beliau dalam apa yang beliau perintahkan, membenarkan segala apa yang beliau beritakan. Ya. Nah, adapun pernyataan mereka bahwa kita menyerupakan Allah dengan makhluk tidak sama. Ya. Persamaan antara wajah Allah dengan wajah makhluk hanya terjadi bi'tibar al-lafz. Hanya dari sisi lafaznya saja. Ya, yang satu disebut wajah, yang lain juga disebut wajah. Amma haqiqatuhu wa kunhuhu kaifiyatuh, ya, hakikatnya, bentuknya berbeda antara hakikat wajah Allah dengan wajah makhluk. Di sinilah kita menyatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ucapan mereka adalah ucapan yang batil. Ya. Di antara makhluk, kalau seorang disebut si fulan punya wajah, yang lain punya wajah, apakah sama wajah si fulan dengan wajah yang lainnya? Jawabannya tentu tidak. Yang satu ganteng, yang satu jelek. Kan gitu. Yang satu tampan, yang satu buruk. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Ini di kalangan makhluk. Bagaimana dengan Allah dan makhluknya ini tidak bisa dibandingkan. Baik.
Kemudian kita tidak seperti al-musyabbihah yang mereka menetapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala sampai di antara mereka ada yang mengatakan wajah Allah itu bahagian-bahagiannya seperti wajah makhluk. Ya, dan ini juga batil karena Allah telah menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau ada kesamaan, kita nyatakan kesamaan antara keduanya bi'tibar al-lafz. Hanya sebatas kesamaan dari sisi lafaznya saja. Adapun hakikatnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan pelajaran kita diberkati oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.